warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tetap semangat belajar dalam menuntut ilmu. Dan kali ini kita akan belajar yaitu tentang kelistrikan. Ya, berkaitan dengan kelistrikan, sebelum mulai kita belajar, mari kita awali dan bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacakan basmalah ini kita diberikan kemudahan dalam memahami dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan listrik, listrik yang masuk ke rumah kita itu adanya penyaluran dari sumber energinya. Dan perlu kita ingat, waktu itu kita sudah pernah belajar tentang rangkaian listrik, kemudian perubahan energi listrik, ya, sudah pernah kita pelajarin. Dan kali ini kita akan belajar yaitu penyaluran energi listrik, yang sehingga listrik bisa sampai ke rumah kita, serta penggunaan listrik dan penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari, terutama penggunaan dan penghematan listrik yang ada di sekitar kita atau di dalam rumah kita. Yang pertama yaitu adalah penyaluran energi listrik. Nah, penyaluran energi listrik tadi sudah saya sampaikan bahwa listrik yang sampai ke dalam rumah kita itu dengan adanya sumber energi, yaitu adalah sumber energinya ini adalah karena adanya pembangkit listrik, yang mana pembangkit listrik itu dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah pembangkit listrik tenaga termal, dan yang kedua itu adalah pembangkit listrik tenaga hidro. Perbedaannya, kalau pembangkit listrik tenaga termal itu adalah pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Di antaranya pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga termal yaitu adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap; PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel; PLTG, pembangkit listrik tenaga gas; PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir; dan PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang berikutnya yaitu adalah pembangkit listrik tenaga hidro. Jadi pembangkit listrik tenaga hidro itu adalah pembangkit listrik yang diperoleh dari air yang mengalir. Ya, diantaranya yaitu di sini ada PLTA, yang mana PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Dan yang kedua ini PLTA, ini mohon maaf ini salah kepengetikan. Jadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Karena pada dasarnya energi listrik yang bersumber dari air itu adalah membutuhkan energi gerak atau energi kinetik. Begitu juga pada tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu. Namun perlu kita ketahui juga bahwa perubahan energi atau pembangkit listrik tersebut yang bisa menghasilkan energi listrik itu adalah sumber energi, ya, dari sumber energinya itu yang termasuk tadi adalah panas bumi dan juga yang energi termal atau tenaga termal, dan juga sumber energi tenaga hidro atau tenaga air, ya. Nah, di sini kemudian dia menggerakkan turbin. Nah, dari turbin itu kemudian dihubungkan ke generator, sehingga dari generator ini yang akan mengubah energi gerak yang dihasilkan dari gerakan turbin itu kemudian menjadi energi listrik. Berikut ini adalah penyaluran energi atau pembangkit listrik yang sehingga sampai ke rumah kita, ya. Yang pertama yaitu adalah pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik ini yang tadi termasuk PLTU, PLTD, kemudian PLTA dan lain sebagainya itu. Nah, itu pembangkit itu yang akan menghasilkan listrik. Kemudian untuk menghasilkan listrik itu ada tahapan-tahapannya, yaitu adalah ke transformator, ya, kemudian ke gardu induk, dan dari gardu induk kemudian dihubungkan ke gardu distribusi, dan selanjutnya kemudian dilanjutkan ke trafo distribusi. Yang terakhir yaitu adalah listrik akan menuju ke dalam atau ke rumah-rumah penduduk. Yang pertama yaitu adalah setelah dari pembangkit listrik itu akan dihubungkan ke atau diteruskan ke transformator.
yang mana transformator ini untuk menaikkan tegangan sebelum didistribusikan dan transmisi listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak terlalu besar. Yang selanjutnya, kemudian dari transformator itu diteruskan ke gardu induk. Nah, dari gardu induk ini fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik sehingga cocok untuk didistribusikan ke lokal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gardu distribusi. Jadi dari gardu induk kemudian diteruskan ke gardu distribusi. Yang mana gardu distribusi ini adalah fungsi untuk mengirim listrik dari sistem transmisi ke sistem distribusi di suatu wilayah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan atau diteruskan ke trafo distribusi. Nah, yang mana trafo distribusi ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik pada perumahan atau ke tempat pemukiman. Yang terakhir, nah inilah jadi untuk yaitu ke meteran listrik. Yang mana meteran listrik itu adalah fungsinya untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah-rumah. Jadi di setiap rumah itu yang ada listriknya itu adalah untuk keamanannya. Di sini adanya meteran listrik, ya. Jadi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal atau tempat pemukiman. Jadi tidak langsung dari trafo distribusi langsung ke listrik rumah, tidak, tapi dia menggunakan alat lagi. Nah, ini adalah salah satunya, itu adalah meteran listrik. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah tentang penyaluran energi listrik. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada penggunaan dan penghematan energi listrik. Bagaimana cara menghemat energi listrik dan penggunaannya? Mari kita pelajarin bersama. Penggunaan energi listrik dan penghematannya. Yang pertama, penggunaan listrik. Yang mana listrik itu digunakan satu, sebelum menggunakan listrik itu sebelum mencolokkan steker waktu itu sudah kita pelajarin, ya. Steker ke stop kontak itu alangkah baiknya diperiksa terlebih dahulu kondisi kabelnya terkelupas atau tidak, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah jangan mencolokkan steker ke sumber listrik dengan keadaan tangan basah. Jadi jangan sampai ketika kita mencolokkan steker ke sumber listrik itu dalam keadaan tangan kita basah. Yang berikutnya, jangan terlalu banyak menggunakan soket, ya. Jadi colokan atau cabang penghubung listrik itu jangan terlalu banyak atau artinya bertumpuk-tumpuk. Nah, itu akan membahayakan, yang akan menjadikan konsleting. Kemudian selanjutnya adalah jangan memperbaiki instalasi listrik sendiri jika bukan ahlinya. Jadi kalau misalkan di rumah terjadi konslet atau mungkin ketika mau memasang instalasi listrik, nah itu lebih baik kita memanggil orang yang ahlinya. Karena kalau kita melakukan sendiri, jika kita bukan ahlinya, bisa jadi apa yang kita lakukan itu akan mengakibatkan dampak yang berbahaya. Penghematan listrik. Jadi untuk menghemat listrik itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, mematikan lampu atau peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Jadi kalau kita di rumah mempunyai alat elektronik, jika alat elektronik itu sudah tidak kita gunakan, jadi untuk menghematnya yaitu dengan cara mematikan. Jadi bukan dalam keadaan standby, tetap kita harus mematikan lampu atau mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Kemudian jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby, ya. Walaupun kita keluarnya sebentar, ya. Nah, itu jadi jangan sampai alat elektronik itu dalam keadaan standby, ya. Biasanya itu seperti AC atau mungkin televisi, ya. Kita seolah-olah kita keluarnya sebentar, hanya ke pasar dan sebagainya, namun dalam keadaan alat tersebut dalam keadaan standby. Nah, itu bisa membahayakan juga jika tidak safety. Yang berikutnya, gunakan alat elektronik yang hemat energi. Jadi menggunakan alat elektronik yang hemat energi, ya. Ini adalah untuk penghematan listrik. Yang berikutnya yaitu adalah
Gunakan ukuran lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang ada di kamar, di ruang tamu, kemudian di halaman, atau mungkin di jalan. Nah itu jadi menggunakan ukuran lampu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan listrik dan penghematan energi listrik. Nah, hari ini kita sudah mempelajari dua pembelajaran, yaitu adalah penyaluran energi listrik atau pembangkit listrik, dan juga penggunaan serta penghematan, cara menghemat energi listrik. Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.